Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan sholatan wa salaman wa ba'du. Yang kami hormati Bapak Ifratul Latif selaku Kepala SMKS 02 PGRI Bondowoso, yang kami hormati Bapak Supriyato MMPD selaku Ketua Yayasan, tak lupa yang kami hormati kepada guru-guru dan juga staf TU yang sudah berkenan hadir di tempat ini, dan tak lupa anak-anakku yang kami banggakan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana memberikan kita kesehatan, bisa berkumpul dan bermuajah di tempat yang insya Allah barakah ini dalam acara memperingati Maulidin Nabi besar Muhammad SAW, dalam bentuk hikmah dan keutamaan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kepada beliau semoga kita mendapatkan syafaatnya dan juga kita dikumpulkan bersama ila yaumil qiyamah. Acara ini akan dibuka oleh Bapak Muslim, disampaikan untuk mentawassulkan ya, untuk memulainya. Untuk kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada kesempatan akhir ini kita hadirkan orang tua kita masing-masing, bapak ibu kita masing-masing. Apabila orang tua kita, bapak ibu kita yang telah meninggal dunia, kita berharap mudah-mudahan Allah berkenan mengampuni semua dosa-dosanya dan menerima segala amal kebaikannya. Dan manakala orang tua kita masih hidup, Allah berikan kesehatan dan keberkahan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan kita doakan guru-guru kita semuanya. Ini mudah-mudahan guru-guru kita ini yang mulai dari TK sampai perguruan tinggi, sampai mungkin guru-guru yang memberikan pelajaran kepada kita, yang kita bisa membaca, kita bisa mengenal Allah, kita bisa mengenal Rasulnya. Mudah-mudahan Allah berkenan menerima ilmunya, mengampuni semua dosa-dosanya, dan menerima segala amal kebaikannya. Dan manakala guru kita telah meninggal dunia, maka Allah berkenan mengampuni dosa-dosanya dan menerima segala amal kebaikannya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan kepada kita semuanya, kepada saudara kita semua, ini pasangan kita, ini keluarga kita, dan kita doakan kepada Allah SWT tetap mendapat perlindungan dari Allah SWT, tetap dalam barisan fitnah Islam, sehingga kita bisa selamat mulai dari dunia ini sampai nanti di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
sehingga kita semuanya dianggap sebagai umatnya dan nantinya bisa mendapatkan syafaat beliau di akhirat dan kita bisa masuk surga bersamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kita cobakan ini. Tadi saya lihat kalau di kegiatan ini banyak sumbangan dari teman-teman yang ada ini ya. Mudah-mudahan sumbangannya ini berapa apapun sedikit apapun, mudah-mudahan Allah melipatkan gandakan. Allah SWT Allah membalaskan pahala yang berlipat ganda. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih. Semoga doa yang disampaikan oleh Bapak Kusnudin dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepada Bapak Ifratul Latif SD selaku Kepala Sekolah SMKS 02 PGRI Bondowoso. Kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ali Supriyanto, Ketua BPH PGRI Kabupaten Bondowoso, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK 2 PGRI Bondowoso, yang saya banggakan siswa SMK PGRI Bondowoso, karena di sini nggak ada siswinya, maka saya menyebutnya siswa aja seperti itu. Yang saya banggakan juga terutama siswa yang sudah berkenan menampilkan hobinya dalam acara ini, yaitu hadrah. Karena ini inisiatif bukan dari teman-teman panitia. Tadi malam saya dikabari oleh salah satu guru, besok ada hadrahnya Pak, seperti itu. Tahu itu dari siapa? Terus yang selanjutnya yang saya banggakan teman-teman panitia yang sudah menyiapkan acara ini. Entah itu substansinya dalam bentuk pikiran atau dalam bentuk materi, sehingga acara ini bisa terlaksana di hari ini seperti itu. Saya ucapkan terima kasih. Puji syukur alhamdulillah kita diberi kesehatan, kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini. Insya Allah penuh barokah, dengan harapan kita bisa memberikan dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ke 1440 Hijriah, di mana kita bisa menjadikan, merefleksikan Nabi panutan kita dalam bentuk keseharian kita, terutama di sekolah ini. Seperti itu kita bisa belajar untuk bisa lebih baik, karena Nabi besar kita sudah mengangkat kita dari alam yang gelap gulita hingga dibawa ke alam yang terang benderang seperti ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana hari ini kita bisa memperingatinya meskipun di penghujung bulan Maulid Nabi seperti itu. Bahwasanya
lebih nikmat lagi, lebih hikmah lagi kalau kita memperingatinya pas tanggal kelahiran Nabi seperti itu. Mungkin kedepannya kita bisa lebih baik lagi untuk sekolah ini dalam acara dalam acara peringatan seperti ini. Mungkin ke depan yang ingin saya sampaikan, kita bisa menjadikan sekolah ini ladang bagi kita, ladang untuk satu menerapkan ilmu yang telah kita dapat, terus kita salurkan terhadap siswa seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Ifratul Latif telah menyampaikan. Selanjutnya sambutan kepada Bapak Lis Supriyanto MMPD selaku Ketua BPH PGRI Bondowoso. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Wisata PGRI 2, Ausmudi, Ibu Bapak Guru, karyawan karyawati dan anakku sekalian. Alhamdulillahnya ridhonya semata kita bisa hadir dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dengan maksud dan tujuan adalah untuk melaksanakan ibadah, yaitu adalah memperingati hari lahirnya Rasulullah. Ya. Saya hanya berharap dengan memperingati Maulid ini hampir di seluruh dunia kita bisa memadai kelahiran Nabi Muhammad, yaitu bahwa Rasulullah lahir ke dunia itu dengan tugas, yaitu adalah menyempurnakan akhlak mulia. Oleh sebab itu kita perlu introspeksi, apakah kita sudah sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh tuntunan kita, yaitu Al-Quran dan Hadis. Oleh sebab itu saya hanya bisa berpesan agar kita bisa hidup yang tenang, tentram, bahagia, damai, bahkan sejahtera. Itu adalah kita kembali pada tuntunan yang sudah diteladani oleh Rasulullah. Itu yang bisa saya sampaikan pada kegiatan ini. Moga-moga dalam kegiatan ini bisa memberikan satu hikmah, bisa memberikan satu semangat, sekolah kita menjadi lebih baik, sekolah kita menjadi maju. Itu tanggung jawab kita bersama, tidak semata-mata tanggung jawabnya kepala sekolah, tidak tanggung jawabnya hanya ibu bapak guru saja atau karyawan, tapi semua anak-anak sekalian juga punya tanggung jawab bagaimana sekolah kita menjadi sekolah yang syukur-syukur, menjadi sekolah yang favorit, menjadi sekolah yang terbaik, jadi teladan bagi sekolah-sekolah lain di Kabupaten Bondowoso. Itu yang bisa saya kurang lebihnya, semua maaf. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Lis Supriyanto. Selanjutnya tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Kusnudin. Kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Sadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man habba sunnati faqad habbani wa man habbani kana ma'i fil jannati. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK PGRI 2 Purworejo, yang kami hormati dari Yayasan PGRI, yang kami hormati Dewan Guru dan seluruh siswa yang kami banggakan. Syukur alhamdulillah, mari kembali sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik hidayah serta karunia semata. Pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan dan kemauan untuk bisa bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua, rahmat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberi kita, mengarahkan kita dari alam kejahilian, dalam arti ini kebodohan tapi tidak kekafiran, artinya dalam penyembahan Tuhannya ini bodoh sekali karena waktu itu yang disembah adalah berhala, kepada kita alihkan kepada kita menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita ini selalu berada di barisannya sehingga kita diakui sebagai umatnya dan kita akan mendapatkan syafaat utamanya nanti di akhirat. Bapak yang hormati, mohon maaf saya ini seperti itu. Jadi saya bukan tausiah ya, mari kita mengingatkan diri kita masing-masing. Saya sampaikan terima kasih kepada semua Dewan Guru yang sudah hadir dan masuk siswa yang ada pada kesempatan ini. Alhamdulillah dengan peringatan ini bisa hadir dan mudah-mudahan Allah mencatat langkah Bapak dari rumah, kemudian kegiatan di tempat ini, kita membaca sholawat dan lain sebagainya sampai nanti di rumahnya masing-masing dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Itu harapan kami. Ya Bapak yang hormati, saya barangkali tidak terlalu lama untuk menyampaikan ini. Saya terkait dengan Maulid Nabi, saya membaca memang dalam satu Rasulullah mengatakan lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi sungguh ada pada diri Rasul itu adalah suri tauladan yang baik. Tapi bagi siapa artinya? Liman kana yarjullah, bagi orang yang ingin mendaki bertemu dengan Allah. Kalau tidak bertemu dengan Allah, tidak ada. Karena memang pada diri Rasulullah memang itu menjadi suri tauladan bagi orang yang mengharap bertemu dengan Allah. Yang lakukan aku firasat nanti makanya ya coba bulan yaumul akhir dan percaya pada hari akhir. Itu baru baginda Rasulullah sebagai suri tauladan bagi kita. Maka melalui peringatan ini mari kita berupaya mencoba mensuri tauladani apa yang ada pada diri Rasulullah SAW sehingga nanti waktu kita berjumpa dengan Allah ya, dan kita berada di hari akhir kita menjadi orang yang selamat. Bapak Ibu yang kami hormati, Maulid Nabi apakah ada perintahnya sih? Maulid ini kalau kita lihat hadis yang perintahkan langsung tidak ada. Perintah kamu bermaulid itu kayaknya tidak ada. Tapi larangan juga tidak ada. Kalau kita lihat dari sejarahnya Maulid ini dulu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu pernah perang antara Muslim sama non Muslim selama 7 tahun. Tidak ada kemenangan dan sebagainya. Maka Sultan Al-Ayyubi dia mengumpulkan umat Islam di hari kelahiran baginda Rasulullah
dikumpulkan di negara. Jadi kemudian dengan kumpulannya itu dia mengkaji kembali perjuangan baginda Rasulullah SAW. Pada waktu itu dia mengatasi orang-orang kafir yang Islam waktu itu jumlahnya masih sedikit. Dengan berkumpulnya itu kemudian kita membaca secara kembali perjuangan baginda Rasulullah SAW, maka timbullah semangat umat Islam untuk dia berjuang kembali. Dengan itu maka tidak terlalu lama kemudian Salahuddin Al-Ayyubi bisa mengalahkan orang kafir. Maka momentum itu sampai sekarang kita gunakan. Termasuk sebenarnya saat ini barangkali kita itu memberikan semangat kembali kepada utamanya para dewan guru yang ada di SMK PGRI Indonesia ini untuk berjuang kembali bagaimana untuk membesarkan SMK PGRI Indonesia ini bisa menjadi menjadi sekolah yang favorit di Kabupaten Bondowoso. Dan ini perlu semangat. Kalau tidak ada semangat barangkali malas ya sudah. Maka perlu kita sebenarnya kembali minta membangun semangat bagaimana Rasulullah SAW pada waktu itu berjuang, dia sendirian, dikucilkan, dicaci maki dan sebagainya, tetapi dengan kegigihan, maka Allah memberikan keberkahan itu, maka perjuangan Rasulullah menjadi sampai sekarang kita bisa lihat agama Islam tetap berkibar. Kuncinya apa di sini adalah dia ada kegigihan, keyakinan yang tinggi, kemudian juga tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang hormati, itulah sebenarnya sejarah awal daripada Maulid Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan secara besar-besaran. Tetapi kalau secara sejarah memang ada tersirat, katanya konon cerita pada Nabi Muhammad dilahirkan itu yang namanya Abu Lahab. Abu Lahab itu dia bersenang dengan lahirnya itu, maka dia keliling Ka'bah. Ada sebagian dari budaknya dimerdekakan. Maka katanya sejarah katanya besok ini namanya berapa sampai sekarang masih kafir. Maka dengan dia berbangga, waktu itu Nabi Muhammad belum jadi nabi, berbangga Nabi Muhammad atau Muhammad yang lahir diberi ponakannya itu namanya Muhammad, itu dia berbangga lahirnya itu dia sampai memutari Ka'bah, karena memang Ka'bah sudah ada mulai dulu jadi tapi pada waktu itu kanan kirinya itu ada berhala sehingga tidak nyembahnya kepada Allah tapi nyembahnya kepada dia. Karena itu berbangga bersenang hati dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Waktu itu katanya Abu Lahab itu nanti setiap hari Senin itu akan diringankan siksanya oleh Allah. Itu berarti yang sering disampaikan oleh para penceramah bahwa itu sebagai dasar tersirat bahwa maulid itu pun tidak dilarang. Tapi yang jelas larangan itu tidak ada. Tapi kalau yang bisa kita lihat memang dengan maulid itu kalau kita bisa memberikan semangat untuk berjuang sebagaimana Rasulullah berjuang, maka maulid itu insya Allah ada faedahnya bagi kita semua. Yang kedua, mudah-mudahan maulid yang kita lakukan ini manifestasi daripada rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Hadis tadi sampaikan, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Man ahabba sunnati, maksudnya dengan man ahabba sunnati, barang siapa yang mencintai sunnahku faqad ahabbani, maka dia sungguh telah mencintai aku baginda Rasulullah SAW. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannati, barang siapa yang mencintaiku maka akan bisa bersamaku di surga. Yang pertama, jadi kita wujud cinta kita pada baginda Rasulullah dan lahirnya Rasulullah ini kita berbangga, kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, walaupun umatnya terakhir katanya, tapi kita nanti katanya tidak akan surga itu tidak akan dimasuki umat-umat yang lain sebelum kita sebagai umat Muhammad masuk lebih duluan. Walaupun kita lahir yang terakhir, itu salah satu keistimewaan dari umat kita Muhammad SAW. Jadi kita bangga itu, dan pernah dalam riwayat supaya disampaikan, pernah ada dialog Nabi bisa pernah menyampaikan bahwa sebenarnya anugerah Allah yang paling besar itu apa sih? Ya, maka dia nyampaikan katanya anugerah Allah yang paling besar itu adalah penciptaan
atau Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad itu diciptakan dari nurnya, kemudian jadi Nur Muhammad, yang kemudian jadi dunia ini dan jadi seluruhnya. Itu adalah anugerah Allah yang besar. Dan anugerah Allah yang paling kecil katanya, yang pernah disampaikan itu apa? Adalah nafas bagi umat manusia ini. Jadi kita kan diberikan nafas itu adalah anugerah yang paling kecil. Kalau anugerah yang besar adalah terciptanya Nur Muhammad, itu kalau diciptakan dari Nur Allah. Kemudian dari Nur Muhammad itulah maka terjadilah alam isinya. Maka Nur Muhammad itu sebenarnya sudah tercipta sebelum Adam diciptakan, sudah ada. Namun dilahirkan memang menjadi lahir yang terakhir. Maka kalau kita tahu Nabi Adam alaihissalam pada waktu dia ini ada di surga, kemudian dia mau kawin dengan Siti Hawa, maka maharnya adalah bacaan sholawat yang terkenal dengan sholawat Jibril. Sholawat Jibril. Bagaimana sholawat Jibril? Yang tadi dibaca Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Gimana ceritanya itu? Katanya jangan ini Nabi Muhammad, Nabi Adam ada di surga sendirian, surga miliknya sendiri, tapi sendirian, gak enak. Dia ngomong, ya apalagi pas kita pas sabun dosa milik sampai tapi sampai hidup sendiri, gak enak. Semuanya ini lah sabun dosa itu Adam di surga adanya sendirian, gak enak. Kemudian lah diciptakanlah Adam, Hawa dari surat khususnya. Yang namanya Nabi Adam laki biasanya itu kok melihat kok ini beda, kalau lebih halus ini, maka mau pegang aja, maka Allah itu dulu, tidak boleh. Itu masih ada syaratnya. Kalau kita itu syaratnya, yaitu katanya harus ada maharnya. Maka mahar itu atau mas kawinnya Siti Hawa dia menyampaikan, saya maharnya kepingin sholawat. Bingung juga ini yang namanya Nabi Adam. Loh kok kepingin sholawat dari mana? Dia karena pernah katanya memandang ke arah saudara-saudara Sallallahu alaihi wasallam. Maka Adam tanya kepada Jibril, ini Hawa ini katanya, Hawa ini mau dinikahi kalau maharnya adalah sholawat. Bagaimana cara sholawat? Maka diajarilah katanya oleh malaikat Jibril Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya kalimat itu terkenal dengan biasanya sholawat Jibril. Itu saya cerita itu konon cerita ya, karena tidak mendasar kepada, tapi banyak cerita-cerita yang disampaikan barangkali itu. Itulah makanya sholawat Jibril itu pendek tapi luar biasa. Biasa siapa yang ingin baca silahkan dibaca, itu pendek dan bisa dibaca karena sholawat itu dibaca kapanpun boleh, walaupun ibu-ibu sedang dalam keadaan haid atau dan boleh itu baca sholawat. Kembali kepada yang satu tadi, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Di situ kalimatnya barang siapa yang mencintai sunnahku, maka dia akan sungguh mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku akan bersamaku di surga. Jadi kunci dari sini, sekali lagi tadi kalau kita sudah peringati ini sebagai manifestasi cinta kepada baginda Rasulullah SAW, tapi yang kedua adalah mengamalkan sunnahnya. Karena mana apa sunnah? Kita bayangkan ini. Jadi kalau kita contoh ini sebagai orang tua, kita punya anak kita senang kepada bapaknya, orang tuanya. Setiap tahun dia buat ulang tahun kepada bapaknya. Oh berarti itu bapaknya alhamdulillah anak saya ingat senang kepada bapaknya karena setiap tahun dia ingat hari kelahirannya bapaknya. Tapi manakala bapaknya nyuruh anaknya, kamu mau di sana, anaknya nolak, maka kita tidak senang juga. Jadi yang kita memperingati kemudian perintahnya tidak dilaksanakan, maka itu juga tidak pas. Tidak pas. Kita juga kalau kita memperingati Maulid kemudian perintahnya, ini sunnahnya kita tidak lakukan, maka peringatan itu tidak bermakna yang sebenarnya. Artinya sebenarnya kita melakukan peringatan Maulid ini sebagai manifestasi wujud kita cinta kepada baginda Rasulullah SAW, yang diwujudkan perintahnya harus kita laksanakan. Itu hanya seperti itu. Tapi memang kadang-kadang ya, tapi alhamdulillah sudah mencintainya, tapi cinta itu belum sempurna sebelum mengamalkan sunnah. Bapak Ibu hormati, untuk bisa mengamalkan sunnah-sunnahnya gimana? Ya kita harus belajar. Kita membaca
sejarahnya baginda Rasulullah. Makanya pada mungkin peringatan Maulid itu ada cerita tentang sejarah. Dan juga kita lihat hadis-hadisnya. Saya ingin yang kecil aja, yang mungkin bisa dilaksanakan di tempat ini atau yang tidak usah gondok banyak-banyak. Rasulullah menerangkan, saya tadi sempat sebelum sini saya baca nih. Rasulullah menyampaikan ini, ya bunayya, idza taqalta ahlika fasalim yakun barakatun alaika wa ala ahli baitika. Hai anakku, katanya, kalau kamu mau masuk rumah, katanya, maka ucapkanlah salam, katanya. Salam yang kamu ucapkan itu akan memberi keberkahan kepada yang ada di dalam rumah maupun kepada dirimu. Ini berita Rasulullah. Makanya kita jangka nih. Maka apabila kita masuk ke rumah, karena ini kita disilahkan untuk mengucapkan salam. Gampang nih, gampang. Kalimat salam itu luar biasa. Katanya kalimat salam yang ada di dunia sampai nanti di surga adalah salam. Assalamualaikum. Makanya di dalam Al-Quran juga diperintahkan juga apabila kita masuk rumah, walaupun rumah itu tidak ada penghuninya, artinya kita tahu betul bahwa di rumah itu tidak ada orang. Kemudian mungkin anak kita, istri kita ada di luar, tapi rumah itu kosong, masih kita tetap disunahkan untuk salam. Cuma salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apabila kita masuk rumah, sekali lagi jangan sampai kita tidak ucapkan salam. Anak hadis mengatakan gini, apabila katanya ini ada seseorang yang masuk rumah tidak berpikir kepada Allah, artinya dalam arti tidak salam. Kemudian dia masuk dalam rumah, dia minum, tidak mengucapkan basmalah atau tidak berdoa minum dan makan juga tidak. Maka katanya ini, dia di rumah itu katanya, kalau kita masuk rumah kemudian tidak ada itu, maka di dalam ini katanya pada waktu Nabi Adam turun itu, setan juga turun. Setan itu ada 9 kelompok. Ada setan yang bernama Dasimah, keturunan setan yang Dasimah, yang tugasnya adalah menggoda orang yang di dalam rumah tangganya masing-masing. Manakala orang masuk tidak membaca basmalah, orang masuk tidak menjaga salam, kemudian dia minum tidak membaca basmalah dan tidur tidak berdoa, maka dia ngomong sama setan, hei Dasimah, kita hari ini kita punya tempat tinggal, kita bisa ada jamuan makan dan kita bisa tidur yang enak. Nah, kalau tidak ada salam pada waktu masuk. Jadi kalau bawa dari luar masuk rumah dan salam, setannya itu artinya Dasimah itu ikut di dalamnya. Apalagi sampai pas minum tidak minum, apalagi pas kanan kiri, maka itu setan ikut katanya. Nah, pas tidur ya, pas tidur katanya di pipi yang tidur ini tidur kemudian tidak membaca doa minimal bismika Allahumma ahya wa bismika. Nah, tidak itu, maka tidurnya sampai disertai dengan setan. Apa misalnya setan? Kalau pas ada pas ini berbuat suami istri disertai setan, ya makanya anaknya juga seperti setan ya. Karena itu mari kita kembali katanya. Tapi apabila ini kalau rumah itu katanya apabila seperti itu katanya masuk tidak berpikir, kita makan tidak baca bismillah, tidur pun tidak menyentuh, maka setan katanya ngomong, oh kita sekarang punya tempat tinggal, kita punya jamuan makan dan punya tempat tidur yang enak karena namanya kita. Tapi manakala katanya dia masuk rumah dengan salam assalamualaikum, setan ngomong, aduh nggak bisa masuk. Kemudian saya masuk baca bismillahirrahmanirrahim, yang mulai aku saya tidak bisa ikut minum. Pas sampai tidur yang lain, kemudian dia baca doa katanya kita tidak ada tempat untuk tidur. Maka dia menyampaikan hari ini kita tidak punya tempat tinggal, tidak punya jamuan makan dan tidak punya tempat untuk bertidur. Dia berada di itu gampang. Dan Rasul menyampaikan memang itu salam itu adalah luar biasa. Tapi kadang-kadang kita lupa. Maka hari ini mari kita itu gampang dan kita yakin semuanya hafal, tapi kadang-kadang kita lupa. Masuk rumah jangan sampai kita tidak salam walaupun tidak ada orangnya di dalamnya. Kalau di dalamnya kita berarti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena untuk menghormati dirinya sendiri. Maka assalamualaikum
keselamatan bagi kita semua dan ibadah sholihin barangkali itu dijaga oleh malaikat. Mungkin di kanan kiri ada malaikat, maka kita salam. Maka katanya kalau rumah itu ada angka itu, maka rumah itu katanya didatangi oleh malaikat. Rumah itu katanya banyak keberkahannya. Tapi kalau kita tidak semacam itu masuk dalam di sini, maka rumah itu katanya dihuni oleh setan. Tadi adanya setan sendas. Cuma nanti Rasul sudah menyampaikan katanya jangan jadikan rumah-rumah kita seperti kuburan. Rasulullah menyampaikan, sahabat tanya, ya Rasul, bagaimana rumah ini seperti kuburan? Rasul menyampaikan katanya rumah-rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, maka rumah itu seperti kuburan. Makanya Rasul menyampaikan, nawiru buyutakum biqiraatil Quran, hiasi rumah-rumah kalian dengan bacaan Al-Quran. Jadi kalau kita di rumah kita dibaca Al-Quran, katanya itu didatangi malaikat rahmat, ya, setannya tidak mau ada di dalam kita, ini ada tidak mau masuk, kemudian rumah itu penuh dan damaian. Walaupun barangkali itu rumahnya biasa-biasa saja, tapi kita menggunakan damaian. Tapi kalau rumahnya walaupun besar di sini, kalau kita tidak pernah baca Al-Quran, katanya Rasul mengatakan rumah semacam itu adalah rumah seperti kuburan. Kalau kita bayangkan kuburan itu tempatnya setan itu ya. Tadi jangan satu masuk salam. Yang kedua jangan lupa rumahnya dibacakan Al-Quran. Pak, saya tidak bisa baca Al-Quran Pak dengan kaset, tidak apa-apa. Kalau memang tidak bisa baca kaset aja di situ minimal baca. Tapi jangan kaset terus ya, orangnya juga baca terus kaset terus kemudian. Tapi alhamdulillah kalau rumah itu sudah kadang-kadang kan sebenarnya kan kaset sudah lagu-lagu yang barangkali ini. Tapi paling minimal lah kalau kita bisa, maka biasakan kita selalu membaca Al-Quran, dan Al-Quran yang kita baca itu katanya akan memberikan syafaat kita nanti di yang kedua saya ingat lagi ini, apabila kita keluar itu masuk rumah, kalau sana sudah assalamualaikum dan itu, maka setan tidak akan menggoda kita, sehingga tidur kita bukan ditemani setan. Kalau ada suaminya berarti suami, anak-anaknya suami, tapi karena tidur tidak berdoa di sini, walaupun dengan suami ada setan temani yang ketiga, makan pun ditemani oleh setan. Dan itu kalau kita ini ramai, tapi kadang-kadang kita dan itu Rasul sampaikan. Yang kedua ya, apabila kita keluar, jangan lupa kalau keluar itu ucapkan apa? Doanya gimana? Doanya kalau keluar gampang. Hadis itu soketnya. Barang siapa yang keluar rumah, kemudian dia mengucapkan kalimatnya gampang. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Maka setan ngomong katanya, aku tidak bisa menggoda orang yang keluar itu mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita ini karena keluar langsung susu bablas ya, apalagi pas sama keluarga kita ini ya maksudnya ada rasa nusuknya, harus setan ikut gitu. Tapi kita keluar, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, katanya di sini dijaga oleh malaikat. Sehingga mulai dari dia keluar dijaga oleh malaikat dan setan tidak bisa menggoda. Kita akan terbebas dari gangguan setan maupun gangguan ini jin manusia. Itu yang terjadi kalau kita mau keluar. Maka silakan kalau kita keluar ucapkanlah kalimatnya gampang, tapi jangan sampai lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dan kita pasrahkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah saya bertawakal, memasarkan diri Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya Allah. Maka tidak usah mau pakai sikap, pakai tidak usah ya. Sudah kita pasrahkan diri kepada Allah dan kita dijaga oleh malaikat. Dua hal ini ringan, tapi pahalanya luar biasa. Cuma kita kadang-kadang selalu lupa. Dengan itu mulai ini, mari dengan kita beriktibar dengan peringatan oleh Nabi Muhammad. Dua hal aja, barangkali yang kita lakukan masuk rumah salam, kemudian kalau keluar kita jangan lupa mengucapkan doa Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu yang hormati, ini salah satu kalau kita mencintai sunnah-sunnahnya, maka apa yang pernah ditetapkan oleh Rasulullah maka kita laksanakan sebagaimana
yang pernah Rasulullah sampaikan. Dan ini menurut saya itu sesuatu yang ringan, ya, tetapi kalau kita kadang-kadang meremehkan, tapi harusnya punya dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, kalau kita cinta itu biasanya banyak ingat. Itu mesti kalau cinta banyak ingat. Utamanya banyak ibu-ibu, Bu Jeli gitu ya. Dan cinta mesti biasanya banyak ingat. Nah, kalau kita cinta kepada Rasulullah harus banyak ingat kepada Rasul. Bagaimana cara ingat kepada Rasul? Katanya membaca sholawat. Makanya kalau kita ingat kepada Rasul, perbanyaklah baca sholawat. Katanya man shalla alaihi wahidan sallallahu biha asra. Barang siapa yang baca sholawat satu kali kepadaku, katanya, maka Allah akan berikan sholawat kepadanya yang baca itu 10 kali. Barang siapa baca 10 kali, Allah berikan sholawat 100 kali. Dan barang siapa 100 kali, Allah berikan 1000 kali. Kalau kita baca 10 kali, maka katanya kita punya jaminan untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Maka kita coba kita baca sholawat. Silahkan sholawat mana yang paling mudah, yang sampai hafal dibaca, jangan tidak dibaca. Yang terakhir hadisnya juga sahih nih, barang siapa yang membaca sholawat 100 kali, ini tadi bukan sholawatnya apapun ya, silahkan 100 kali, maka katanya Allah akan berikan katanya hajat 70 kali hajat masalah akhirat dan 30 hajat masalah dunia. Tapi tidak boleh baca 100 kali. Barangkali kita punya hajat, punya rumah, baca sholawat dan yang ini kepada Allah. Terusan tapi jangan pas pengen rumah dong, baca minimal sehari baca 100 kali. Maka hajat kita kepada Allah akan dikabulkan. Kita pengen rumah, Allah berikan rumah. Kalau pengen ini, bukan sebenarnya. Oleh karena itu mari sebagai mandir kita wujud cita-cita kepada baginda Rasulullah SAW. Selain kita melaksanakan sunnah-sunnahnya, maka perbanyaklah membaca sholawat. Minimal kita ini baca sekali, Allah berikan 10 kali. Tanya kalau kita 10 kali, Allah memberikan sholawat pada kita itu 1000 kali, 100 kali. Kalau 100 kali kita 1000 kali. Dan hadis yang mengatakan barang siapa yang sore hari membaca sholawat 10 kali dan pagi hari 10 hari, maka dia akan mendapatkan syafaatnya nanti di Bapak Ibu yang hormati. Mungkin beberapa hal itulah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini pengamatan maulid ini sebagai manifestasi kita sebagai cinta kepada baginda Rasulullah SAW, tapi manifestasi kita dengan sudah memperingati ini, kita meneladani, kemudian kita mengamalkan sunnah-sunnahnya, dan kita juga tidak lupa membaca sholawat kepadanya. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya, dan kita akan bisa mendapatkan syafaat beliaunya nanti, utamanya di akhirat, dan kita bisa masuk surga bersamanya. Demikian yang saya sampaikan, berarti mohon maaf. Amin akhiri wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kusnudin yang sudah mentausiahkan beberapa tausiah untuk memperingatkan diri kita sendiri ataupun dalam memperjuangkan agama. Itu adalah bentuk manifestasi yang akan ditampilkan pada diri kita sampai hari kiamat, yaitu contoh kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga harapan dan juga apa yang disampaikan oleh Bapak If dan juga Bapak Lismianto semoga dihajarkan oleh Allah SWT. Selanjutnya adalah sholawat bersama yang akan dipimpin oleh Ustaz Adianto. Dipersilahkan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, Ya Rabbi khusau bil fadilah.
رب وارض عن الصحابة يا رب وارض عن السلالة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارض عن المشايخ يا رب فارحم والدينا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارحمنا جميعا يا رب وارحم كل
وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Menuju acara terakhir yaitu membaca doa yang dipimpin oleh Al-Ustaz Kusnudin. Kami haturkan. Kita bersenang harapan kita semua untuk menjelaskan kepada kita sebagai wujud kita kepada baginda Rasulullah dan baca selawatnya kita baca mudah-mudahan ridho dari Allah dan dicatat sebagai soleh mendapatkan Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afati wa tantilana biha jami'al hajati wa tudarna biha min jami'is sayyiati wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha min asrafaya min jami'il khairati fi hayati wa ba'dal mamat. Inama yubayyinullahu hayatullahi faqaiti ma manakasafa inama yakushu ala nafsi wa man 'afa bima atawa fasadi ajaran madina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawatan qabla al-maut wa rahmatan wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma min alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wa fa'idal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa amalan shalihan tardahu wa aslih fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara demi acara sudah kita selesaikan. Yang terakhir, saya sebagai pembawa acara